قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-thahirin. Pertemuan kemarin kita menyinggung tentang wajhullah. Di dalam berbagai ayat disyaratkan bahwasanya kullu man 'alaiha fan atau kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi segala sesuatu akan fan, segala sesuatu akan halik kecuali wajah ilahi. Di lain ayat kita akan menjumpai firman Tuhan, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah. Pada hakikatnya sesuatu itu memiliki dua dimensi. Jadi setiap sesuatu yang kita pandang, kita tinjau, dia mempunyai satu sisi bukan wajhullah, di mana yang bukan wajhullah ini akan fani, akan sirna. Tapi di satu sisi mempunyai dimensi wajhullahi, mempunyai sisi wajah ilahi, yang mana sisi ini dia bersifat tidak berubah dan tetap. Wajah Tuhan semuanya di alam ini, artinya di seluruh alam ini menampakkan dimensi wajah ilahi. Terkadang dia dalam bentuk memberi makan anak yatim, memberi makan anak yatim mempunyai sisi wajah ilahi, sebagaimana ayat suci Al-Quran isyaratkan, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kalian hanya karena wajah ilahi, liwajhillah. Kadang juga ia menampak atau menjelma dalam bentuk memberi zakat. Jadi memberi zakat juga mempunyai dimensi wajah ilahi. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah. Dan apa yang kamu berikan dari zakat, kalian menginginkan wajah Allah. Oleh sebab itu setiap perbuatan, setiap pekerjaan bisa saja dia memiliki sisi wajah ilahi, seperti salat, puasa, memberi makan,
mengeluarkan zakat, memberi pelajaran, mendidik, bahkan duduk dan berdiri bisa berimplikasi wajah ilahi dan merupakan ibadah sang hamba. Kita juga menjumpai ayat seperti wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Jadi apa yang di sisimu itu dia akan hilang, dan apa yang di sisi Tuhan itu yang akan kekal. Olehnya sesuatu itu kalau ia dinisbahkan dan diperuntukkan bagi diri makhluk, maka dia akan sirna, akan hilang. Di sinilah juga peran niat di dalam ibadah kan. Jadi niat itu harus mengandung untuk mendapatkan kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ia tidak didasari dengan qurbatan ilallah, tapi misalnya dimensinya ria atau dimensi sesuatu yang selain Tuhan, ini semua akan sirna, ini semua akan musnah. Hanya yang diperuntukkan untuk Tuhan yang akan tinggal, yang akan abadi, ya. Jadi baik itu salat, puasa, memberi makan kepada yatim atau kepada fakir miskin, memberi pelajaran, mendidik, ya, atau segala bentuk perbuatan baik, bahkan duduk dan berdiri seorang hamba bisa berimplikasi ibadah kalau dinisbahkan kepada wajah ilahi. Ya. Ini yang kita kemarin sudah isyaratkan, lanjutan dari kemarin. Tapi di dalam hadis, ya, kita akan menjumpai penjelasan dari Ma'sumin alaihimussalam, ya, sebagaimana dari Imam Bakir, beliau berkata, nahnu wajhullah, kami adalah wajah ilahi, nataqallabu fil ardi baina azhurikum wa nahnu ainullah fi khalqi wa yadahul mabsutah birrahma ala ibadi. Ya. Dalam riwayat ini Imam Bakir berkata, kami ini adalah wajah Allah. Ya. Kami ini misalnya ada di sekitar kalian. Kami ini ada di bumi di antara kalian. Kami juga adalah mata Allah pada hambanya, pada ciptaannya, dan tangannya yang terentang dengan rahmah atas hamba-hambanya. Ala kulli hal, nampaknya wajhullah ini berhubungan dengan ciptaan ilahi yang dekat dengannya, ataukah amaliyah manusia yang disandarkan kepadanya. Berikutnya kita punya pembahasan tentang kehadiran kematian. Jadi setiap kita ini mesti menanti kematian, karena kematian pasti mendatangi kita. Ayat suci Al-Quran juga menjelaskan demikian. Kematian itu pasti mendatangi kalian dimanapun kalian berada. Karenanya setiap kita mesti mempersiapkan diri
menerima kematian. Dalam perspektif Al-Quran dan hadis-hadis Ahlul Bait, sepantasnya manusia senantiasa menyiapkan dirinya untuk didatangi kematian dan menyambutnya, serta menyiapkan dirinya juga untuk bertemu dengannya. Ya. Serta dia mesti berwasiat terkait apa yang dia tinggalkan. Ya, jadi secara lahir Al-Quran, berwasiat itu merupakan hukum yang mesti. Ya. Tapi pada perkara tertentu yang merupakan hak Tuhan atau hak makhluk yang berada pada tanggung jawab seseorang, dia wajib berwasiat. Ya, jadi terkait masalah berwasiat ini mempunyai juga istilahnya ketentuan bahwa kalau dia berhubungan dengan hak Tuhan atau hak makhluk, ya itu perkara wajib dia berwasiat. Adapun selain itu boleh jadi mustahab. Ya. Ayat suci Al-Quran menjelaskan, ya, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan lil wasiyya lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi ditetapkan atas kalian, diwajibkan atas kalian ketika datang salah seorang pada kalian kematian, ya, jika kalian meninggalkan kebaikan, bisa saja dalam hal ini harta halal, ya, itu berwasiat kepada kedua orang tua, kepada orang dekat, kerabat, keluarga dekat secara ma'ruf. Ini adalah hak, adalah sesuatu yang hak atas orang-orang bertakwa. Di dalam riwayat demikian juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bagi lil mu'min ayyusi ma yang bagi limrim muslim ayyabita laila illa wasiyatu tahta ra'sihi. Ya, jadi selayaknya, sepantasnya bagi mukmin itu dia berwasiat, dan tidak pantas seorang muslim dia melewati malam, ya, kecuali dia berwasiat di bawah kepalanya, ditaruh bawah kepalanya. Jadi secara praktis ya, ini menulis wasiat. Misalnya ada hak Tuhan padanya, ya dia harus wasiatkan. Ada hak ciptaan padanya, dia harus berwasiat. Ya, ini sesuatu hal yang mesti dilakukan. Nah, kapan itu dilakukan? Maksudnya paling penting kapan itu dilakukan? Ya, ketika dia mengetahui kemungkinan besar sudah dekat ajal kepadanya. Ya. Kalau kalian mungkin berpikir masih lama mati ini, toh apa juga mau diwasiatkan? Ya, berwasiat saja misalnya. Terkadang seperti ini sebenarnya. Misalnya boleh jadi ada barang seseorang ikut sama kita, kemudian orang itu jauh, tidak sempat kita kembalikan. Nah, itu kita bisa berwasiat. Misalnya kalau saya meninggal, tolong barang ini diberikan kepada si A, ya, kayak seperti itu, dikembalikan kepada si A.
Saya ini kayaknya salah satu nanti wasiatku ini karena buku-buku ada yang bergabung dengan buku saya. Itu pernah dia satu tempat, kemudian buku itu saya ambil karena pindah, jadi tempat itu bukan rumah saya dulu. Saya ambil, pindah, ikut sebagian buku, ada yang tidak punya nama, tapi mungkin bisa misalnya diwasiatkan bahwa siapa yang ya datanglah lihat bukunya, datang lihat buku di rumah, siapa yang punya buku ambil miliknya misalnya. Banyak buku yang tidak ditahu siapa pemiliknya. Tidak terlalu banyak sih jumlahnya, tapi ada beberapa. Dulu ada terikut malah perpustakaan dari KUM, tapi bukan saya yang bawa, jadi ikut buku perpustakaan. Untungnya saya bisa titip sama anak saya, bilang kembali buku di sana. Dulu kan ada pengiriman buku-buku kita itu bersama-sama, lantas disimpan di sebuah rumah, satu tempat, tak bongkar-bongkar, tak bergabung-gabung. Ya. Ada juga orang titip buku di rumah A, di mana buku-buku saya juga saya titip di situ. Jadi, tapi ini dikenali lah orangnya. Nah, setelah yang pemilik rumah ini mau memperbaiki atap rumahnya karena bocor, semua buku itu dia bawa ke rumah. Ya, padahal bukan semua buku saya. Nah, tetapi tentu berwasiat sendiri ketika kematian datang ini, ya, itu ada beberapa istilahnya yang bisa kita tasawur, yakni pikirkan. Ya, sebab ada fase-fase tertentu itu ya tidak memungkinkan orang berwasiat, kan seperti itu. Ya. Apabila alamat kematian sudah nampak pada manusia, ya, yaitu orang yang ada disebut muhtadar, yakni sudah kondisi didatangi kematian, ya. Nah, terhadap ini hukum-hukum fikih, ya, baik itu wajib ataupun mustahab, sebenarnya justru dia ini pertama dia harus dihadapkan ke kiblat, kakinya itu harus dihadapkan ke kiblat, ya. Kalian mungkin belum pernah lihat orang yang didatangi kematian, yang disebut juga sakratul maut kira-kira, ya. Jadi istilahnya dia sudah mengalami kondisi akan mati. Dia sudah tidak mempunyai kekuatan sampai kekuatan berbicara. Jadi biarpun kekuatan berbicara itu sudah tidak ia miliki, ya, biasanya juga hanya mungkin matanya saja yang ini bisa, ya, ini kan. Nah, dalam kondisi seperti itu seseorang harus dihadapkan kiblat. Bagaimana caranya menghadap kiblat kira-kira? Jadi justru dia kakinya itu yang harus dihadapkan ke kiblat. Misalnya kita kiblat di sini kan, jadi kaki kita itu ke sana. Itu yang disebut menghadap kiblat. Karena kalau kita bangun begini kan kiblat, menghadap kiblat kan. Ya, jadi ada orang salah sangka dia kira kepalanya harus ke sana. Ini justru kebalikan. Baru begini toh, kepalanya ke situ baru kakinya ke sini, ya. Ini salah justru. Ini kalau dia duduk justru membelakangi kiblat.
Ya, jadi yang benar itu berbaring menghadap kiblat, justru kaki ke arah kiblat, ya, sehingga ketika kita duduk menghadap kiblat. Ya, yaitu bisa saja salah seseorang memaknai menghadap kiblat justru kepalanya, tidak betul. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini ya mungkin dia tidak mempunyai kemampuan berwasiat, ya. Olehnya ya ini bukan dimaksudkan momen untuk berwasiat. Pada fase ini hubungannya dengan alam tabiat sudah terputus ataukah sudah hampir terputus, dan dia sudah di dalam kondisi bersambung dengan alam barzah. Jadi ketika seseorang sudah hadir padanya kematian atau ihtizar atau muhtazar, ya, dia sudah terputus hubungannya dengan alam tabiat ataukah sudah dekat terputus dengan alam tabiat. Nah, dan dia bersambung dengan alam barzah. Nah, pada fase ini malaikat atau wali-wali Tuhan itu akan bertamassul baginya. Kalau dia mukmin tentunya. Kalau dia mukmin, malaikat, ya, dalam hal ini malaikat, ya, itu akan bertamassul serta wali-wali Tuhan baginya. Dia punya potensi natural sendiri sudah sama sekali tidak bekerja, dalam kondisi sudah tidak bekerja. Nah, makanya pada kondisi ini tidak keluar lagi darinya perbuatan baik atau perbuatan buruk. Jadi dia sudah keluar, dia sudah dalam batas keluar dari batas taklif. Ya. Dan kalau dia berkata, ya Tuhanku kembalikanlah aku supaya aku beramal baik, ya jawabannya adalah kalla, sama sekali tidak ada lagi jalan kembali. Singkatnya, orang dalam kondisi ini tidak mempunyai lagi perbuatan dan iradah, baik itu melakukan maupun meninggalkan. Karena itulah tugasnya orang yang di sekitarnya untuk menghadapkan dia kiblat, kemudian menuntunnya menuju kematian. Disinilah perlu ditalkin, ya, dituntun dia dengan bacaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau Syiah misalnya Ali Waliullah, ya, kemudian dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dengan doa-doa, karena tidak mempunyai kemampuan lagi, tidak ada ikhtiar di sini. Ya. Yang kedua, terdapat juga fenomena seseorang sudah tidak punya harapan kehidupan dunia. Jadi dia dalam kondisi misalnya menuju pada kematian, tapi bukan yang seperti tadi ini. Ini masih dalam suatu perjalanan mendapati misalnya kondisi yang sangat kritis bagi dirinya, ya ini bukan itu. Jadi misalnya dia diliputi bahaya, diliputi ya suatu kondisi dan sudah pasti akan mati, seperti itu. Ya, misalnya lah contohnya seseorang di sebuah bangunan misalnya
di lantai tinggi baru kebakaran, ya itu sudah tidak ada lagi jalan untuk bisa selamat, karena mau turun api pasti bakar, mau lompat dari jendela di bawah juga ya ketinggian, jadi sudah tidak ada harapan hidup. Nah, ini yang dimaksudkan. Ya, seperti misalnya dalam kondisi tenggelam atau tabrakan atau jatuh atau di dalam pusaran api, ya. Atau misalnya di dalam peperangan berhadapan dengan musuh, dia sudah terluka parah, ya. Ataukah dia dihukum mati, jadi sudah akan diperhadapkan, ya, untuk dihukum mati, ya. Nah, contoh di sini seperti Fir'aun. Fir'aun ketika dia melihat di hadapannya sudah kematian, ketika dia merasakan ketenggelaman, ya, dia sudah mengalami tenggelam. Nah, di sini ayat menggambarkan wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junudahu baghyan wa adwan hatta idza adrakahul gharqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi ketika Bani Israel dikejar oleh Firaun, ya, kami melewatkan. Jadi Bani Israel itu bisa melewati laut, dan Firaun mengikuti mereka serta tentaranya. Firaun serta tentaranya mengikuti mereka dalam keadaan sombong dan permusuhan, hingga ketika ia merasa garq, yakni tenggelam, ya, datang padanya, ya, dia berkata, aku beriman sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali yang Bani Israel beriman dengannya, dan saya termasuk orang-orang yang menyerah. Sekarang kamu ucapkan itu karena kamu sudah melihat kematian, dan sungguh kamu sudah maksiat sebelumnya, dan kamu termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan, mufsidin, orang-orang fasik, ya. Jadi fenomena Firaun seperti demikian. Jadi dia ketika menyaksikan kematian terucap atau terungkap dari dirinya keberimanan, ya. Tapi Al-Quran mengatakan sekarang kamu beriman, sungguh kamu telah maksiat sebelumnya dan kamu termasuk orang-orang yang fasik, ya. Oleh sebab itu pada kondisi ini juga tidak ada makna berwasiat, yakni memang kehadiran kematian padanya, ya, tapi di sini juga sudah tidak ada makna, tidak ada waktu berwasiat, dan di sini iman sudah tidak diterima, ya. Itu ada pembahasan tapi kita tidak memasuki. Pernah saya singgung, sebahagian juga berpandangan keimanan Fir'aun itu diterima, ya. Termasuk Sufi Ibnu Arabi di dalam kitabnya Khususul Hikam menyinggung tentang masalah ini.
Jadi menurutnya Fir'aun itu mati dalam kondisi beriman. Tapi ala kulli hal ini menjadi perbedaan pandangan, ya. Nah, yang mungkin dimaksudkan ketika seseorang telah melewati fase-fase usia dan dia sudah tua dan dia sudah berpikiran kematian dekat padanya, inilah waktu dia berwasiat. Misalnya mungkin saya sudah harus berwasiat. Ya. Pernah mau mencoba nulis wasiat, sudah simpan buku di dekat, tidur, tak pernah nulis wasiat. Tapi wasiat saya itu nanti kalau saya mati harus ada teman-teman pergi datang di rumah saya, lihat siapa punya buku ini. Sekarang ini masih belum sempat lihat semua buku itu. Yang jelas bukunya bisa langsung diberitahu. Saya punya buku juga banyak yang hilang. Tidak tahu, dulu dititipi sama seseorang, kemudian dipersilakan orang yang mau pinjam, mau pakai, hilang juga banyak. Nah, terkait masalah apakah orang yang sudah tua diterima taubatnya, semua ulama kita sepakat bahwa orang tua meskipun misalnya sudah berapa lama lagi akan mati, ya tetap diterima tobatnya. Itu karena keluasan rahmat Tuhan serta rahmatnya itu lebih mendahului, lebih luas daripada kemurkaannya. Tapi meskipun kita sudah membacakan ayat sebelumnya, yaitu summa yatubuna min qarib, yaitu siapa yang berdosa dia mesti bertobat min qarib. Qarib itu artinya segera, jangan menundanya, ya. Tapi tetap istilahnya mungkin banyak orang menunda tobatnya, nanti tua kalau memang sempat bertobat tua tetap akan diterima tobatnya. Ya. Pembahasan selanjutnya kita tentang kebagaimanaan atau kondisi mati orang mukmin dan orang-orang kafir. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah mengisyaratkan bahwasanya kematian itu tiada lain yang merasakan kematian, merasakan keberakhiran hidup, dan berbeda kondisi kematian orang mukmin dengan orang kafir. Waalaikumsalam. Dijelaskan bahwa orang mukmin itu ketika dia mengalami kematian, dia merasakan kesenangan dan kelezatan. Tapi sebaliknya orang kafir mengalami kesedihan dan siksaan. Proses kematian mukmin itu yakni ketika ia didatangi kematian, malaikat turun. Demikian pula
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta wali-wali Tuhan. Jadi terjelma. Karena kan kematian sudah tadi kita singgung itu batas kepada alam barzah, yakni dia sudah merupakan batas ya meninggalkan alam dunia dan menuju pada alam barzah. Saat itulah ya nafsnya atau kalbunya akan menyaksikan. Jadi alam materi ini sudah hilang kalau bagi mukmin. Pandangan terhadap alam materi sudah hilang. Pandangannya kepada alam transenden. Nah, saat itu menjelmalah malaikat, menjelmalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi Syiah ya imam ya tentunya menjelma. Dan mereka berkata kepadanya, ya, kami adalah kalau di sini bahasa aulia, kami adalah aulia, kami adalah kekasih-kekasihmu misalnya. Kita pakai kata kekasih-kasih. Kami adalah kekasih-kekasihmu, kecintaan-kecintaanmu di dunia dan akhirat. Ya. Dan tiada ketakutan dan kesedihan sama sekali. Kabar gembira bagimu terhadap surga yang kamu akan tempati. Ayat suci Al-Quran. Nah, di surah Fussilat. Surah Fussilat ini salah satu juga surah yang bagus dibaca ketika seseorang mengalami sakratul maut. Jadi kalau Al-Quran misalnya dibacakan seperti surah Yasin atau surah Fussilat. Saya surah Yasin itu kalau tidak salah 2 kali mungkin membacakan orang yang sakratul maut dan memudahkan orang mati. Ya, surah Fussilat juga. Nah, surah Fussilat ini ayat 30-31 kita akan lihat ayatnya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah kemudian istiqamah, yakni konsisten dengan keyakinannya, dengan agamanya, maka malaikat turun atas mereka, ya, bahwa jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Bergembiralah dengan surga yang kalian dijanjikan. Telah dijanjikan, nabi-nabi datang telah menjanjikan kalian tentang surga. Bergembiralah. Kami adalah penolong-penolongmu, ya. Aulia di sini bermakna penolong. Kami adalah penolong-penolongmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan bagi kalian di dalamnya, maksudnya di akhirat, apa yang diri-diri kalian inginkan, dan bagi kalian di dalamnya apa yang kalian minta, mohon, ya. Nah, tentu proses kematian orang kafir ketika mereka dalam kondisi ihdar atau sakratul maut tidaklah demikian, ya. Justru mereka dalam kondisi sulit,
dalam kondisi pahit dan menyambut malaikat azab, ya. Sebagaimana sebelumnya kita sudah singgung, bahkan malaikat memukul punggungnya dan menampar-nampar mukanya. Itu ada nanti mungkin ayat suci Al-Quran yang akan menyusul, kita akan bacakan. Nah, untuk jelasnya permasalahan ini kita akan melihat riwayat dari Nabi mulia. Ditanyakan bagaimana, ya, malaikat maut, yaitu malaikat Israel alaihissalam, mengambil jiwa seseorang. Beliau berkata, malaikat maut ketika ia mengambil jiwa mukmin, maka ia akan berdiri di sisinya seperti seorang hamba di sisi tuannya. Jadi dia dan pembantu-pembantunya akan berdiri di sisi mukmin dan tidak akan mendekat sampai malaikat maut memberikan salam dan memberi kabar gembira padanya tentang surga. Ya, riwayatnya di dalam kitab Malah Yahdurul Faqih. Ya, seperti ini. Kaifa yatawaffa malakul mautil mu'min? Faqala inna malakal maut la yakifu minal mu'min. La yakifa minal mu'min inda mautihi, ya, mauqifal abdiz zalil min maula fayakumu wa ashabuhu la yadnuna minhu hatta yabda'ahu bitaslim wa yubashshirhu bil jannah. Bagaimana malakul maut mewafatkan seorang mukmin? Nabi berkata, sungguhnya malakul maut dia berdiri di sisi mukmin ketika ia mati, seperti berdirinya seorang hamba yang zalil, yang rendah terhadap tuannya. Maka dia berdiri dan pembantu-pembantunya yang menyertainya itu tidak mendekat terhadap mukmin itu sampai dia memulainya dengan salam dan dia menggembirakannya dengan surga. Jadi disinilah nampak penjelasan sebenarnya bahwa manusia mukmin, ya, itu punya derajat sangat tinggi. Ya. Kalau kita bahas tentang bagaimana manusia bisa mencapai kedudukan lebih tinggi daripada malaikat. Seorang ulama arif berkata, sebenarnya kita ini, ya, kalau tidak maksiat niki, dan kalau kita taat dan patuh terhadap perintah dan larangan Tuhan, itu sudah sama kedudukannya malaikat. Tapi bahwasanya kita makan, minum, tidur, ya, itu memang mesti dilakukan oleh kita. Kalau malaikat tidak perlu dia makan, minum, tidur, tapi dia mempunyai kedudukan di sisi Tuhan, ya, yakni senantiasa patuh dan taat terhadap apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya. Kita ini memang tidak bisa menghilangkan yang disebut dengan makan, minum, tidur. Makanya kita bukan akan menyamai malaikat dari segi kemahiyahan ini, ya, sifat-sifat ini. Yang kita bisa samai malaikat dari segi sifat-sifat ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan, ya. Jadi kalau seseorang, ya, sudah sampai pada tingkat tidak berdosa sama sekali,
tidak melakukan dosa sama sekali, meninggalkan dosa sama sekali, kemudian taat dan patuh kepada Tuhan, sebenarnya dia sudah seperti malaikat. Nah, kalau ditambah lagi bagaimana mencapai derajat, artinya dengan berbagai ma'rifat, pengetahuan, ya usahakan untuk mencapai kedudukan ya, transenden, menuju kedekatan pada Tuhan sampai tingkat dia bisa melampaui malaikat dari segi kedudukan. Ya. Bahwa harus hilang tidur, makan dan minum itu tidak mesti, karena dia tetap hidup di alam materi, yang alam materi ini tubuhnya tetap butuh itu. Makanya ruhinya sebenarnya enggak pengen lagi itu semua. Jadi ruhnya tidak pengen lagi. Sebagian arif seperti itu, jadi tidak pengen makan lagi, tidak pengen minum lagi, tidak pengen tidur lagi. Tapi tubuh ini tetap. Makanya misalnya ada seseorang, dia bilang dia tidak punya aturan tidur, kapan saja misalnya tidak tertahankan tubuhnya terhadap tidur ya, seperti itu ya. Demikian pula dia tidak punya program makan misalnya, kapan saja tubuhnya istilahnya baru merasakan harus diberi makan, dia makan ya, seperti itu. Kalau kita kan diprogram semua kan, program makan, sarapan, makan siang, makan malam, makan antara, kan banyak. Tidur juga diprogram semua. Ya. Jadi kita ini masih perhatiannya pada wilayah fisik kita, materi kita. Ya. Nah, pembahasan kita terakhir terkait masalah bagaimana perlakuan malaikat ketika kematian mendatangi seseorang. Nah, tadi kita sudah singgung bahwa perlakuan malaikat maut berbeda terhadap orang mukmin dan terhadap orang-orang kafir, bahkan terhadap orang-orang beriman yang mempunyai dosa, yang masuk kategori misalnya fasik atau yang lainnya. Sebagian ayat suci Al-Quran menjelaskan bagaimana malaikat ya memperlakukan orang mukmin ketika didatangi kematian. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Jadi orang-orang yang malaikat mewafatkan mereka, tapi dia adalah orang bersih, tayyibin, orang baik, orang bersih, orang suci. Yaquluna, malaikat berkata, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Udkhulul jannah, masuklah ke surga. Bima kuntum ta'lamun, dengan apa yang kalian amalkan. Ustadz Alamat Tabatabai di dalam tafsir Al-Mizan dalam menafsirkan ayat ini memberikan 3 poin yang istilahnya 3 poin, mengisyaratkan 3 poin terhadap ayat ini. Pertama, thayyib dan suci dari kezaliman.
Jadi dia bersih, dia suci dari kezaliman. Yang kedua, selamat dan aman. Jadi dia akan mendapatkan keselamatan dan keamanan. Ketiga, ya petunjuk kepada surga. Nah, adapun tentang keamanan dan ketenangan bagi mukmin ketika ia didatangi kematian, itu dijelaskan ayat lain, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan zulm, kezaliman, ya mereka itu bagi mereka al-aman, keamanan. Jadi aman, tenang, wa hum muhtadun, ya, dan mereka mendapatkan hakikat jalan atau hidayah. Ya, ini tadi orang mukmin. Nah, semua fenomena yang digambarkan Al-Quran itu akan terjadi demikian, bahkan sudah terjadi. Ya, ini terjadi bagi setiap orang. Saya biasa kalian lihat ya, para mujahidin, para syahid-syahid, ya, yang mengalami sakratul maut, ya, itu istilahnya ternampak dalam raut wajah mereka. Senang, ada yang senyum mati, ada yang misalnya menyebut nama imam kemudian mati dalam keadaan tenang, macam-macam. Saya pernah dapat itu, ada malah kalau benar itu bukan palsu, ya, apa istilahnya, jadi dia mengeluarkan air mata, tapi bukan air mata derita ketika dia, kalau tidak salah mungkin dibacakan tentang masalah Imam Hussein. Nah, kebalikannya orang-orang kafir, di sini banyak poin di sini yang mungkin tidak sempat kita bacakan semua karena ya istilahnya ada kafir, ada pendosa, ya, dan lainnya. Nah, yang pertama ini tentang orang-orang yang kafir dan sama sekali tidak punya keyakinan terhadap agama, ya, mereka ketika mengalami kematian digambarkan oleh Al-Quran, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Ya, ini tadi juga yang sudah saya singgung. Jadi sekiranya kamu melihat ketika malaikat mewafatkan orang-orang kafir, ya, malaikat itu memukul wajah mereka dan belakang mereka, ya, dan rasakanlah azab yang membakar, ya. Nah, Tuhan terhadap orang-orang yang dengan mudah berpaling dari agamanya, ya, ataukah misalnya tidak hirau terhadap hukum-hukum Tuhan dan mereka malah apa istilahnya berperilaku munafik, ya, maka ketika mereka dalam kondisi mati itu sangatlah susah, ya, sangat tersiksa, ya, ketika malaikat azab mengambil ruh mereka, ya,
mereka memukul dengan paksa, ya. Mereka fa kaifa idza tawaffathumul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Jadi maka bagaimana ketika malaikat mewafatkan mereka, ya, memukul wajah mereka dan belakang mereka, punggung mereka. Nah, terdapat riwayat bahwasanya salah satu kelompok yang akan menghadapi azab menakutkan ini ketika ia mati itu adalah Bani Umayyah, yang mana mereka membenci Ali, membenci Imam Ali alaihissalam, serta mereka tidak ridho terhadap wilayah daripada Amirul Mukminin. Padahal ya telah turun ayat, telah dijelaskan riwayat tentang wilayah Amirul Mukminin, ya, baik di dalam kondisi perang Badar, Hunain, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini suatu penjelasan riwayat. Bani Umayyah tentunya tidak semua lah, ya. Bani Umayyah itu artinya keturunan. Bani itu keturunan Umayyah. Termasuklah Muawiyah, yang paling nyata termasuk Muawiyah, Yazid dan lain sebagainya. Tapi di antara mereka ada tetap yang baik tentunya. Artinya tidak mencakupi yang baik, hanya mencakupi yang zalim, ya, zalim saja. Saya pikir akan berlaku juga seperti Bani Abbas, Bani Abbasiyah, ya, yang juga merampas hak kepemimpinan dari Ahlul Bait. Bani Umayyah sendiri itu juga tetap mempunyai kekerabatan dengan keturunan Nabi, ya. Jadi kalau kita telusuri silsilah keturunan Nabi kan, kita mulai pada Bani Hashim, ya. Bani Hashim itu mempunyai beberapa itu semua mempunyai kekerabatan dengan Nabi. Termasuk Bani Abbasiyah itu, kalau ini kan sebenarnya dari keturunan paman Nabi Abbas. Ada paman Nabi Abda, Abbas, Ibnu Abbas, Abbasiyah, dan seperti ini dari situ silsilahnya. Agama ini sebenarnya tidak mempunyai tinjauan darah dan keturunan. Meskipun beberapa penjelasan riwayat, bahkan ayat suci Al-Quran untuk menghormati Ahlul Bait Nabi, ya. Tapi Ahlul Bait tentunya ya bertingkat-tingkat. Ada juga kalau kita sebut sebenarnya Ahlul Bait di sini, Ahlul Bait yang dijelaskan ayat suci Al-Quran itu yang innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait. 5 orang itu, 5 orang maksumin, yakni Nabi, Imam Ali, Zul Fatimah, Imam Hasan dan Imam Husain, yang tercakupi peristiwa, ya, hadis kisah itu. Tapi sebagian ulama kita memasukkan juga maksumin, ya, kepada Ahlul Bait ini yang disebut. Adapun zuriat Nabi selainnya, ya tentu ya tidak masuk semua dalam kategori manusia suci, kan, ya. Menurut kita ya keturunan Nabi juga yang zalim, berdosa, ya tetap masuk neraka. Bahkan kalau ada ateis, boleh jadi ada ateis, ya.
ada yang tidak beragama, bahkan ada yang menentang agama, ada yang ya banyaklah fenomenanya. Tapi yang baik ya itulah yang menurut pikiran saya yang dianjurkan untuk dihormati. Kalau berlaku dosa seperti dosa kecil, dosa apa itu tetap mereka dihormati. Sebagaimana kita juga memperlakukan orang yang melakukan dosa kecil, ya tetap kita. Tapi yang berlaku zalim, ya, membunuh dan lain sebagainya ada juga kemungkinan seperti itu. Sekarang di dunia ini saya tidak tahu, pernah saya dapat info ada berapa juta keturunan atau yang masuk kategori zuriat Nabi itu. Nah, kalau kita lihat fenomena perlawanan terhadap kezaliman sekarang, muncul beberapa zuriat Nabi yang paling ke depan, paling jadi tokoh ya. Sebutlah yang pertama muncul misalnya dekat dengan kita ini Imam Khomeini ya. Imam Khomeini itu keturunan dari Imam, dia pakai Musawi, berarti keturunan Imam Musa Kazim, keturunan Imam Musa Kazim ya. Nah sekarang ini kita lihat di Iran ada pengganti Imam Khomeini, Sayyid Ali Khamenei ya. Itu keturunan ya, keturunan Nabi, surya Nabi. Lantas di Lebanon Sayyid Hasan Nasrullah, itu juga keturunan Nabi. Lantas di Yaman itu Sayyid juga, Sayyid Badruddin namanya kalau salah, Sayyid Badruddin Hausi itu juga keturunan Nabi ya. Jadi di Iran, Yaman, Lebanon, Irak kalau tidak salah juga banyak Sayyid yang melakukan penentangan terhadap kezaliman. Dulu ada namanya Sayyid Bakir Sadar ya. Ada buku-bukunya ya, Sayyid Bakir Sadar. Kemudian ada lagi sesudah itu ada juga sadarnya, tapi saya lupa. Saya masih dapati awal-awal datang di Qom ya, jadi beliau juga tokoh penentang kezaliman Saddam, melakukan perlawanan terhadap kezaliman. Jadi kalau kita mau lihat sekarang kondisi dunia ini, para sayyid, para sahabat yang menjadi tokoh-tokoh penentang kezaliman, yang menginginkan keadilan tercipta di dunia ini ya. Konon saya juga tidak pernah dapat valid informasinya, Raja Abdullah itu sayyid, tapi kan dia berada di pihak sebelah kan. Raja Abdullah ya. Yang Raja Yordan itu ya, tapi dia berada di pihak sebelah, malah dukung Israel, malah bantu Israel. Nah, jadi berbeda antara orang mukmin dan orang kafir di dalam berhadapan dengan kematian. Di sini dijelaskan juga fenomena misalnya orang yang istikbar ya, mereka juga mengalami kesulitan di dalam kematian. Ayat suci Al-Qur'an menyebutkan wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaika aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira ya. Jadi orang-orang yang tidak berharap pertemuan dengan kami itu berkata, sekiranya diturunkan atas kami malaikat
atau kami melihat Tuhan kami. Ya, sungguh mereka dalam kesombongan, istikbar dalam diri mereka dan telah melampaui batas. Nah, mereka ini nanti yauma yarawnal malaikah, ketika datang kematian, yauma yarawnal malaikah la busra yauma idzin lil mujrimin wa yaquluna hijra mahjura. Jadi hari dia menyaksikan malaikat, jadi dia juga menyaksikan malaikat, tapi malaikat azab. Nah, kemudian malaikat kepada mereka tidak ada kegembiraan hari ini bagi orang-orang pelaku kejahatan yang berkata hijran mahjura. Nah, fenomena ini mereka yang mempunyai apa istilahnya asas ma'rifatnya itu ya serba mesti empirik, mesti dia saksikan dengan penginderaan. Jadi dia mengatakan au nara rabbana, sama dengan umat Nabi Musa yang berkata lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tidak akan beriman padamu hingga kami melihat Allah secara nyata. Ya, tentu tidak bisa seperti demikian. Saya pikir inilah beberapa penjelasan kita terkait masalah kehadiran kematian dan proses kematian. Ya, apa yang bisa kita simpulkan yakni ya, tentang kehadiran kematian, setiap kita yang mempunyai kesadaran mesti menyambut kematian. Bentuk persiapan menyambut kematian yakni membetulkan atau membenarkan atau mengokohkan keimanan kita, ya, serta menyertai keimanan ini dengan amal saleh sehingga kita bisa mati, ya, dalam bentuk seorang yang mukmin. Ya, jadi ketika terjadi kematian pada kita, bukannya kita dalam kondisi sulit, ya, merasakan derita, tapi malah merasa gembira, merasa muda, merasa kenikmat dengan kematian. Karena setiap nafs kan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Sekianlah kita punya pembahasan sore hari ini. Wabillahi taufiq. Apa istilahnya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري.